Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Haslina dengan NIM 12410523000. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Unsus Riau Lokal 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung menggunakan media pembelajaran matematika yaitu aplikasi GeoGebra kelas 5. Nah, di sini sudah ada slider R untuk mengatur jari-jari dari tabung dan kerucut. Sedangkan di bawahnya itu slider untuk mengatur tinggi dari tabung dan kerucutnya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Kita bisa yang pertama yaitu geser titik N untuk melihat volume kerucut A jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, ternyata volume kerucut A ini mengisi dari sepertiga dari volume tabung. Yang kedua, geser titik H untuk melihat volume kerucut B jika dituangkan ke dalam tabung. Dan ternyata volume kerucut B mengisi sepertiga dari volume tabung. Dan yang ketiga yaitu geser titik V untuk melihat kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Ternyata volume kerucut C mengisi sepertiga dari volume tabung. Nah, bisa kita simpulkan bahwa volume kerucut itu sama dengan sepertiga dari volume tabung. Nah, bagaimana langkah-langkah dari membuat media pembelajaran ini? Kita bisa melihat dari video selanjutnya. Nah, setelah kita buka aplikasi GeoGebra-nya, di sini saya memakai GeoGebra kelas 5. Kan di sini ada dua ruang kerja yaitu grafik dan algebra. Karena kita ingin membuat volume kerucut dan tabung, maka kita butuh 3D grafik, yaitu dengan memilih view, lalu memilih 3D grafik, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa memperbesarkannya dengan menariknya ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan memilih move graphic view seperti ini. Lalu roti di graphic view lebih kurang seperti ini. Kita tarik lagi. Nah, lebih kurang seperti ini. Setelah itu kita ingin membuat titik pusat pada grafik ini dengan memilih menu point dan mengklik pada 0,0, maka akan muncul titik A pada grafik dan juga 3D grafiknya. Setelah itu kita membuat jari-jarinya dengan memilih menu slider dan mengklik grafik. Dengan lambangnya kita buat R karena jari-jari. Minimumnya kita buat 0,1, maksimalnya kita buat 3, dan incrementnya kita buat 1. Lalu oke. Maka muncul slider seperti ini. Setelah itu kita membuat slider tingginya dengan memilih slider juga, lalu mengklik grafik dengan lambang T karena tinggi, lalu minimumnya kita buat 0,1, maksimalnya kita buat 6, dan incrementnya kita buat 1. Lalu oke. Nah, maka akan muncul slider yang kedua. Maaf ya, seperti ini.
setelah itu kita ingin membuat tabung dengan menginput titik baru, yaitu titik B, buka kurung 0,0, T, enter. Nah, maka akan muncul B di sini. Kita bisa sesuaikan dengan slidernya. Ini. Setelah itu kita membuat gambar tabungnya dengan mengklik 3D graphic. Kalau ada muncul seperti ini, kita cancel aja. Setelah itu memilih menu piramid dengan memilih slider dan menarik dari titik A ke titik B dengan radius R, lalu OK, maka akan muncul tabung seperti ini. Setelah itu kita ingin membuat kerucutnya nih. Kerucut pertama yaitu dengan menginput titik baru lagi, yaitu titik C, buka kurung. Supaya dia ada jarak dengan tabung, kita membuat jaraknya 7,0,0, maka akan muncul titik C di sini. Lalu kita menginput titik baru lagi, yaitu titik D, buka kurung 7,0, T. Nah, maka akan muncul titik D di sini. Lalu kita memilih slider, pilih cone. Karena kerucutnya terbalik, kita tarik dari titik D dulu, dari D ke titik C dengan radiusnya R. Oke, maka muncul seperti ini. Setelah itu kita ingin membuat kerucut yang kedua dengan menginput titik E, buka kurung supaya ada jarak lagi 7 tambah 7 yaitu 14,0,0. Input titik baru lagi yaitu titik F, buka kurung 14,0, T. Nah, lalu pilih cone. Setelah itu kita tarik dari titik F ke titik E dengan radius R, lalu OK, maka akan muncul kerucut yang kedua. Nah, kita buat kerucut ketiga dengan menginput titik baru lagi, yaitu titik G, buka kurung 21 supaya ada jarak, yaitu 14 tambah 7 yaitu 21,0,0, maka akan muncul titik G dan membuat titik baru lagi, yaitu titik H, buka kurung 21,0, T. Nah, pilih menu cone dan menariknya dari titik H ke titik G dengan radius R. Oke, maka akan muncul kerucut yang ketiga. Nah, setelah itu kita mengganti warna semua kerucut dan tabung ini menjadi warna putih dengan mengklik kanan, pilih object properties, color, warna putih dan opacity-nya 25. Nah, maka akan berubah warnanya. Setelah itu begitupun dengan kerucut yang kedua, warna putih dengan opacity yang sama. Dan begitupun dengan kerucut yang ketiga dengan opacity yang sama juga, lalu OK. Begitupun dengan tabungnya, kita select slider, klik kanan, object properties, warna putih, opacity 25.
Nah, maka akan berubah warna menjadi putih semua. Setelah itu kita akan membuat zat cair dimana sepertiga tabung ini sama dengan satu kerucut. Dengan memilih slider, klikkan grafik, lalu lambangnya N dengan minimumnya 0, maksimalnya kita buat 6, dan incrementnya kita buat 1, lalu oke. Nah, maka akan muncul slider N. Setelah itu kita akan membuat zat cair pada tabung tadi, yaitu dengan menginput titik I 0,0, N/3. Nah, setelah itu kita klik titik grafiknya dengan memilih menu slider, lalu kita menariknya dari A ke I. Dari A ke I dengan radius R. Oke. Nah, maka akan muncul zat cair pada tabungnya. Coba kita perbesar lagi biar jelas. Kita geser ke kanan, lebih kurang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengubah warnanya dengan mengklik kanan object properties, ubah warna yang kita mau. Di sini saya pengen warna biru dengan opacity 75, lalu oke. Nah, di sini zat cairnya akan bergerak sesuai tingginya. Kita bisa menyesuaikan pada. Lalu supaya kita membuat zat cair pada kerucut pertama dengan menginput titik baru, yaitu titik J sama dengan buka kurung 7,0, N. Nah, maka akan muncul titik J pada sini. Lalu kita akan memilih kon dengan menarik dari titik J ke titik C dengan radiusnya N/2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna yang sama dengan opacity yang sama juga, yaitu 75, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan membuat slider baru lagi dengan lambang H. Minimumnya kita buat 0, maksimalnya kita buat 6, dan incrementnya kita buat 1, lalu
Oke, kita bisa rapikan. Nah, setelah itu kita akan membuat zat cair kedua pada tabung, yaitu dari 2 ke 4, dengan menginput titik K, buka kurung, 0,0,2 H/3, karena hanya 6, 2 kali 6 12 bagi 3 4, maka batasnya 4, lalu enter. Nah, itu. Setelah itu kita akan membuat cairannya dengan memilih menginput langsung dari pilih silinder, memilih yang paling atas ini. Circle-nya kita ganti dengan S dan height-nya kita ganti dengan H/3, lalu enter. Nah, maka akan muncul zat cair dari 2 ke 4. Setelah itu kita akan mengubah warnanya menjadi warna yang sama, yaitu warna biru dengan selidar 75. Nah, setelah itu kita akan membuat zat cair di kerucut yang kedua dengan menginput titik L, buka kurung, 14,0,H. Nah, setelah itu kita pilih kon dengan menariknya dari titik L ke titik E dengan radiusnya H/2. Nah, maka akan muncul zat cair pada kerucut kedua. Lalu kita mengubah warnanya menjadi warna biru dengan opacity yang sama, itu 75, maka akan muncul seperti ini. Bisa kita sesuaikan dengan silidernya. Setelah itu kita ingin membuat zat cair pada silinder tabung ketiga dengan membuat silinder baru lagi dengan lambang V. Minimumnya kita buat 0, maksimalnya kita buat 6, dan incrementnya kita buat 1, lalu oke. Setelah itu kita akan membuat zat cairnya dengan menginput titik M, buka kurung, 0,0,V, lalu enter. Nah, bisa kita sesuaikan. Setelah itu kita pilih buat bacaan silinder, circle-nya kita ubah menjadi D
1 dan height-nya kita ubah menjadi V per 3, lalu enter. Nah, maka akan muncul cairan pada batas 4 ke 6. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna biru dengan opacity yang sama. Nah, setelah itu kita akan membuat cairan di kerucut ketiga dengan menginput titik N, buka kurung, 21,0, V. Setelah itu kita pilih cone dengan menarik dari titik N ke titik G dengan radiusnya dengan radius V per 2. Lalu oke. Maka akan muncul zat cair pada kerucut ke 3. Lalu kita ubah warnanya dengan warna biru, opacity yang sama. Lalu oke. Nah, setelah itu kita rapikan semua dengan menghilangkan semua titiknya, yaitu dengan kita hapus dulu. Semuanya. Nah, setelah semua titik kita hilangkan, lalu kita bisa mengubah plane-nya dengan mengklik kanan lalu pilih plane. Nah, maka dia akan hilang. Setelah itu kita bisa juga memilih grepe, x-axisnya kita hilangkan dan y-axisnya kita juga hilangkan. Yang cuman tinggal yaitu z-axisnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat teksnya, teks volumenya dengan memilih teks, lalu mengkliknya dengan V sama dengan objek M kecil. M kecil. Nah, seperti ini. Lalu oke. Seperti ini. Setelah itu kita membuat teks baru lagi, yaitu V sama dengan objek M kecil juga. Lalu oke. Yang ini kita posisikan pada J. Ini, sedangkan ini kita posisikan
pada I. Nah, seperti ini. Bisa kita ubah warnanya menjadi warna merah, sedangkan ini kita ubah warnanya juga menjadi warna merah. Nah, setelah itu maka bisa kita rapihin. Nah, kita hilangkan zat cairnya dulu. Nah, kan ini masih tanda tanya nih. Nah, kita bisa buktikan di sini. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa sepertiga tabung itu sama dengan satu cucut. Maka kita bisa membuat teks dengan mengatakan bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Nah, kita ubah warnanya jadi warna lebih kurang seperti ini. Nah, sekian pembuktian volume kerucut itu sama dengan sepertiga volume tabung dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.